Pernah nggak lu ngerasa kalau hidup lu tiba-tiba berubah arah tanpa lu bisa kontrol? Misalnya, apa sih arti sesungguhnya dari The Great Reset yang sempat dibicarakan? Apa cuma pembahasan teori konspirasi atau ada sesuatu yang beneran bakal mengubah hidup kita? Kalau lu mikir tentang masa depan, mungkin lu bakal ngerasa kalau ini cuma masalah ekonomi atau politik. Tapi tunggu dulu, apa iya semudah itu? Gue inget banget waktu gue kehilangan pekerjaan di awal pandemi. Awalnya gue pikir ini cuma masalah sementara, tapi ternyata ada perubahan besar yang terjadi di dunia kerja, kesehatan mental, bahkan cara kita menjalani hidup sehari-hari. Gue ngerasa kayak dunia berputar terlalu cepat dan gue nggak bisa ngejar. Nah, di video kali ini gue bakal ngajak lu buat eksplorasi lebih dalam tentang The Great Reset dan gimana ini bisa memengaruhi hidup lu mulai dari karir, kesehatan mental, sampai hubungan personal. Siap-siap, karena ini bakal bikin lu mikir ulang tentang apa yang selama ini lu anggap normal. Dulu, orang-orang berpikir kalau perubahan besar di dunia cuma terjadi karena perang atau bencana alam. Contohnya, setelah Perang Dunia Kedua, ada perubahan besar di tatanan ekonomi global yang bikin banyak negara bangkit dari keterpurukan. Tapi, seiring waktu, kita mulai nemuin bahwa perubahan besar juga bisa datang dari hal-hal yang enggak terduga, kayak pandemi COVID-19. Misalnya, pandemi ini bikin kita sadar betapa rapuhnya sistem ekonomi dan kesehatan mental kita. Banyak orang kehilangan pekerjaan, bisnis kolaps, dan tekanan mental meningkat drastis. Sebenarnya ada banyak faktor yang bikin pandangan kita berubah. Salah satunya adalah perkembangan teknologi yang super cepat. Bahkan The Future of Jobs Report yang meneliti 673 juta pekerja di seluruh dunia menyebutkan bahwa 69 juta lapangan kerja baru akan tercipta dalam 5 tahun ke depan, didorong oleh teknologi baru dan transisi hijau. Tapi di sisi lain, 83 juta pekerjaan berisiko tergantikan oleh tekanan ekonomi dan otomatisasi. Artinya, 1/4 dari pekerjaan yang ada saat ini akan mengalami perubahan besar dalam 5 tahun ke depan. Ini bikin kita harus siap beradaptasi dengan perubahan yang bahkan belum sepenuhnya kita pahami. Nah, laporan ini juga menekankan pentingnya budaya belajar sepanjang hayat buat menghadapi tantangan ini. Pemerintah, bisnis, dan pekerja harus bekerja sama buat mempersiapkan diri menghadapi gelombang perubahan ini. Bayangin aja, kita hidup di era di mana skill yang kita pelajari hari ini bisa aja udah nggak relevan besok. Jadi kita harus terus belajar dan berkembang biar nggak ketinggalan. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, ternyata ada beberapa hal mengejutkan yang mungkin belum pernah lo sadari tentang The Great Reset. Yang pertama, ternyata The Great Reset nggak cuma tentang ekonomi. Ini juga tentang perubahan besar di cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Misalnya, kerja remote udah jadi norma baru, tapi ini juga bikin banyak orang ngerasa terisolasi dan burnout. Gue sendiri pernah ngerasain ini. Kerja dari rumah emang enak, tapi lama-lama bikin gue ngerasa kayak nggak ada batasan antara kerja dan kehidupan pribadi. Kedua, ada laporan dari WHO yang nyatain bahwa 23 hingga 46% tenaga kesehatan dan perawat melaporkan gejala kecemasan selama pandemi COVID-19, sementara 20 hingga 37% diantaranya mengalami gejala depresi. Bahkan banyak yang ngerasa kalau mereka kehilangan arah dalam hidup karena perubahan yang terlalu cepat. Gue punya temen yang akhirnya memutuskan buat ambil cuti panjang karena dia ngerasa nggak sanggup lagi menghadapi tekanan kerja dan ketidakpastian ekonomi. Ini nunjukin betapa beratnya dampak pandemi, terutama buat mereka yang berada di garis depan. Tapi ini juga mengingatkan kita bahwa kesehatan mental itu penting dan nggak ada salahnya buat mengambil jeda ketika kita merasa overwhelmed. Dan yang ketiga, ini yang paling bikin gua shock, banyak orang yang nggak siap menghadapi perubahan ini. Bayangin aja, kalau kita nggak aware sama ini, bisa-bisa kita malah tertinggal dan nggak bisa beradaptasi. Ini kayak kita lagi lomba lari, tapi tiba-tiba lintasannya berubah jadi kolam renang. Kalau kita renungkan, ini sebenarnya mencerminkan bagaimana manusia seringkali takut dengan hal-hal yang nggak bisa mereka kontrol. Kita pengen semuanya pasti, tapi kenyataannya hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Oke, gue tahu ini agak berat, tapi tenang, kita bakal bahas gimana cara ngatasin ini nanti. Ini dia pertanyaan besar yang bikin kita semua bingung. Apakah The Great Reset ini ancaman atau kesempatan? Misalnya, kalau kita pilih untuk nggak beradaptasi, kita bakal tertinggal. Tapi kalau kita pilih untuk berubah, kita juga bakal menghadapi ketidakpastian dan ketakutan.
Kenapa ini bikin kita cemas? Karena pada dasarnya kita nggak bisa memprediksi masa depan. Ini kayak berdiri di tengah jalan raya tanpa tahu arah mana yang harus diambil. Gua sendiri sering ngerasa kayak gini, apalagi waktu gua lagi mikirin masa depan karir gua. Tapi tunggu dulu, ada satu sudut pandang yang mungkin bisa mengubah perspektif kita. Gimana kalau kita lihat ini dari sudut pandang yang berbeda? Misalnya, The Great Reset bisa jadi kesempatan buat kita buat mengevaluasi hidup dan mencari cara hidup yang lebih bermakna. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya ini bisa jadi kunci buat menghadapi perubahan. Contohnya, banyak orang yang akhirnya nemuin passion mereka setelah kehilangan pekerjaan. Ada temen gua yang dulunya kerja di korporat, tapi setelah di PHK, dia memutuskan buat buka usaha kecil-kecilan. Sekarang, dia malah lebih bahagia dan punya waktu lebih banyak buat keluarga. Nah, sekarang mari kita lihat gimana cara kita bisa menerapkan ini dalam hidup kita sehari-hari. Pertama, kita bisa mulai dengan menerima bahwa perubahan itu nggak bisa dihindari. Ini nggak cuma membantu kita buat lebih siap, tapi juga bikin kita lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Gua sendiri belajar buat nggak terlalu keras sama diri sendiri waktu menghadapi perubahan. Kedua, kita bisa mencoba buat belajar skill baru. Misalnya, banyak orang yang akhirnya sukses setelah belajar digital marketing atau programming. Ini udah terbukti berhasil di banyak kasus. Gue juga lagi belajar skill baru kayak editing video biar bisa lebih berkembang di dunia content creation. Dan yang ketiga, kita bisa mulai fokus sama kesehatan mental. Ini mungkin terdengar simple, tapi dampaknya bisa luar biasa. Gue mulai rutin meditasi dan olahraga dan itu bikin gue lebih bisa ngontrol stres. Ingat, perubahan nggak harus datang sekaligus. Mulailah dari hal kecil, karena setiap langkah kecil itu penting. Pertama, lu bisa mulai dengan evaluasi hidup lu sekarang. Apa yang bisa lu tingkatkan, apa yang perlu lu ubah, ini nggak cuma bakal membantu lu buat lebih siap, tapi juga bikin hidup lu lebih terarah. Kedua, lu bisa mencoba buat belajar skill baru. Misalnya, ikut kursus online atau baca buku tentang topik yang lu minati, ini udah terbukti berhasil di banyak kasus. Dan yang ketiga, lu bisa mulai fokus sama kesehatan mental. Lu bisa coba meditasi, olahraga, atau ngobrol sama orang yang lu percaya. Kalau lu mau belajar lebih lanjut, gua punya beberapa rekomendasi buku, podcast, atau video yang bisa lu tonton. Linknya ada di deskripsi ya. Jadi apa yang gua harapkan dari video ini? Gua harap lu bisa mulai melihat The Great Reset dari sudut pandang yang berbeda. Ingat, perubahan dimulai dari diri sendiri. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel gua biar kita bisa terus eksplorasi topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.